Ini pertama kalinya gadis itu bertemu tamu. Luar biasa terampil dalam melayani. お時間90分でよろしかったですか？あでは2万円お願いします。 Standar kerja adalah 90 menit. Mereka berdua berbicara selama 87 menit. Pria itu menyindir gadis yang terlihat lebih tua dari KTP. Dia bahkan mengajari wanita itu untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Senyum mekanis terpancarkan. Siapa yang mau melakukan pekerjaan manual ini? Akhirnya, gadis itu menyeret tubuhnya yang lelah pulang dan pacarnya bersantai di rumah. Sari bertanya, apakah kamu minum? Langsung membuat marah pacarnya. Dia meraih dagu Siti dan membuangnya keluar rumah. Siti yang dipukul perutnya menangis dan meminta pacarnya setidaknya untuk memberinya sepatu. Siti ingin memanggil polisi. Tapi ketika polisi bertanya kepadanya tentang pekerjaannya, dia langsung melarikan diri. Dia sudah muak menjual tubuhnya setiap hari untuk menghidupi pacarnya. Orang tidak mati dalam represi. Hanya ada satu cara, yaitu mencubitnya. Hanya dalam sekejap dia punya rencana yang terencana dengan baik di benaknya. Belum dilaksanakan. Dia diserobot oleh sekelompok huligan di jalan. Kelompok huligan ini tidak hanya merampok uang, tapi juga merampok orang. Tapi Siti tampak tenang. Dia mengatakan kepada bos hitam bahwa dia bisa mendapatkan banyak uang jika dia membunuh pacarnya tanpa jejak. Rencana suster pengecut adalah membunuh dan menipu. Bos kulit hitam itu bersemangat. Dia berpikir bahwa seorang wanita pasti tidak akan berani bermain dengannya. Bos kulit hitam membuat pacarnya mabuk. Mayat itu diam-diam terlempar di tengah jalan. Kemudian dia menabraknya dengan mobilnya dan polisi menyelidiki. Pacar itu mabuk dan jatuh ke tanah. Supir itu tidak sengaja menabrak orang karena dia tidak bisa melihat jalan di malam hari. Dan pacarnya sendirian karena dia sendirian. Jadi tidak perlu pengertian keluarga. Dengan cara ini, tidak butuh waktu lama bagi pacar untuk mendapatkan kompensasi asuransi yang besar. Melihat bos hitam dengan meja penuh uang, dia merasa bahwa Siti itu jenius. Saya mengambil kesempatan untuk mengungkapkan kepengecutan saya dan mengusulkan kerjasama jangka panjang. Biarkan Siti terus menikah, terus membunuh dan menipu. Dan Siti awalnya ingin mengambil sebagian uang dan pergi. Siti sedikit patah hati. Ini bukan karena dia mesum, tapi karena kurangnya cinta. Ibunya telah lebih menyukai anak laki-laki daripada anak perempuan sejak dia masih kecil. Adik laki-laki akan selalu menjadi harta karun di telapak tangan ibu. Tak peduli sama sekali padanya. Aku tak menyangka kakakku akan meninggal dalam kecelakaan mobil beberapa tahun silam. Ibu yang sedih melampiaskan kepada Siti. Lalu ayahnya berhutang pada seorang rentenir dan menggadaikan rumah lalu menghilang. Lalu ibunya meninggalkan dirinya dan pergi ke rumah kakaknya di pedesaan. Siti tinggal sendiri di Tokyo. Ia mendambakan cinta sejak ia masih kecil. Karena itu, ia akan dikuasai lagi dan lagi oleh pacar si penggembala sapi. Hanya menunjukkannya sedikit cinta. Tapi tak berselang lama, ibu kakak meninggal dunia. Keluarganya mengusir ibunya dari rumah. Awalnya, ibuku ingin mengajukan asuransi kekaisaran. Tapi dia ditemukan memiliki anak perempuan. Beban menghidupi tentu saja jatuh pada Siti. Tapi meski begitu terpuruk, ibu masih memandang rendah dia. Dia masih berharap kasih sayang ibunya. Meski tahu ibunya tidak mendukungnya, tapi tetap berusaha. Terkadang Siti bingung. Dia dibenci, tapi masih melakukannya. Pekerjaannya menjual asuransi memerlukan beberapa persetujuan, bisa dipancing oleh manajer yang buruk. Siti memutuskan untuk menggunakan tubuhnya untuk menarik pelanggan. Kemudian dia baru saja dipecat karena berperilaku buruk. Dan semua perusahaan asuransi yang telah disihir olehnya untuk melakukan hal seperti itu dipecat juga. Ringkas cerita kehilangan pekerjaan. Dan sepenuhnya menjadi seorang wanita penghibur. Sampai dia bertemu bos hitam nanti. Tapi jelas bos hitam tidak begitu mencintainya ketika dia dekat dengannya. Ringkaslah tinggal dengan bos hitam selama 1 tahun. Dia menikah 3 kali. Dan membunuh 3 kali. Setiap kali berhasil. Segera berganti nama dan rumah. Mungkin itu kebetulan. Dia tidak pernah tertangkap polisi. Tapi kegelisahan mulai mendatanginya. Cepat ataupun lambat dia akan dibungkam dengan cara yang sama oleh bos hitam. Suatu ketika dia bermimpi bahwa dia juga terbunuh. Dia berbohong untuk pulang ke kampung halaman. Tapi semuanya tak bisa lepas dari mata bos hitam. Ya, tetangga memberitahu bahwa ibunya menderita penyakit Alzheimer. Tetapi bahkan jika ibu tidak ingat siapapun, setidaknya ada yang diingat tentang dirinya.
Tetapi nyatanya tidak. Malah nama kakaknya yang disebut. Hatinya benar-benar rusak. Ia sepenuhnya sadar bahwa ibunya tak pernah mencintainya. Bahkan tak peduli padanya. Sejak dulu aku adalah adik pengecut yang ingin mendapat perhatian ibuku. Saat ini Tadara, saudari pengecut itu telah sepenuhnya melepaskan dirinya. Ia tak mau terikat. Merindukan pembebasan. Dan premis dari semua ini adalah membunuh bos hitam. Ia menghasut saudara-saudara bos hitam untuk memberitahu pihak lain bahwa bos hitam itu cepat atau lambat akan membunuhmu. Mengapa kau tak ambil inisiatif? Bawahan itu diberitahu. Ketika bos hitam dan Siti bermesraan, para bawahan langsung menyetrum bos hitam itu dari belakang. Siti benar-benar gila. Ia mengangkat pisau dan berusaha menusuk keras, tapi bos hitam itu tak punya rasa takut saat ini. Alih-alih tertawa, dia tidak tahu apa yang ada di sini. Merebut momen. Sekarang bos hitam benar-benar jatuh cinta pada Siti. Meskipun Siti juga punya jatuh cinta, tapi tidak mungkin untuk kembali. Dia turun dengan 2 pisau di wajahnya, dan bos hitam itu mati. Para bawahan langsung takut dan pergi. Dan Siti mengambil kesempatan untuk mengambil harta dan memberikannya kepada bawahannya. Siti yang membunuh seseorang tidak meninggalkan Tokyo. Sebaliknya justru menyewa sebuah rumah kecil, karena dia masih memiliki langkah paling penting untuk diambil, menghapus jejak hidupnya. Dia tinggal di sebuah rumah kecil selama beberapa hari. Mula-mula mencari seorang teman untuk dikambing hitamkan. Mencari gadis yang melakukan pekerjaan semacam ini. Dan biasanya yatim piatu atau telah putus dengan keluarganya. Jadi saat mati dan tidak ada yang tahu, kakak tertua mengundangnya ke rumah. Setelah membunuh seorang teman dengan racun, segera mengatur strategi. Siti meletakkan sesuatu di dalam tas temannya. Di dalamnya ada tali pusar kelahiran Siti. Kemudian digeletakkan di kasur dan ditinggal. Menyiapkan juga 11 kucing liar yang diletakkan di kamar. Kucing-kucing ini akan menggerogoti mayat temannya ketika mereka lapar. Pada akhirnya mayat tak bisa dikenali sehingga bisa mengelabui polisi dengan berpikir bahwa almarhum adalah Siti. Maka jika polisi datang dan menemukan tali pusar dan melakukan perbandingan DNA, akan menemukan orang yang sama. Dan gelombang terakhir yaitu membunuh ibunya, dia membawa ibunya ke gunung dan mencoba mencekiknya sampai mati. Mungkin masih ada sedikit hati nurani, dia belum bisa yakin membunuhnya. Dan detik berikutnya, sang ibu tampaknya sudah sadar, teriak memanggil nama Siti. Akhirnya ia tertawa dan jatuh dari gunung ke kematiannya. Saat ini, hatinya campur aduk antara kesedihan dan kasihan pada diri sendiri. Mengapa ibunya memanggil namanya padahal ia kejam? Tapi apapun yang terjadi, dia tak bisa menoleh ke belakang. Sejak itu ia mengganti namanya dan menggunakan sisa uangnya untuk membuka kafe. Semuanya berjalan sesuai rencananya. Polisi menemukan tali pusar dan membandingkannya dengan mayat untuk memastikan bahwa almarhum adalah Siti. Pada akhirnya, polisi menemukan bahwa suster telah melakukan sesuatu untuk membunuh dan menipu harta sebelumnya. Tapi polisi tak berdaya karena pelakunya sudah mati dan tak ada bukti. Tapi ada seorang polisi wanita di kantor. Tersiap penasaran pada kasus Siti, dia pasti memiliki kelompok. Dan apakah tubuh itu benar-benar Siti? Jadi setelah setahun, Departemen Kepolisian secara tidak sengaja menerima kasus ayah yang menghilang sebelumnya ditemukan tewas di pinggir jalan, namanya sama. Namun setelah membandingkan, wanita itu tidak memiliki hubungan darah. Dan polisi setempat mengatakan foto di ID dan wajah almarhum tidak tampak sebagai orang yang sama. Jadi polisi berspekulasi bahwa almarhum mungkin adalah seorang pencuri. Dia menemukan dompet ayah Siti. Polisi wanita yang sudah pusing itu pergi ke kampung halaman Siti sesuai alamat yang tertera di KTP-nya. Tapi tak seorang pun telah lama tinggal di rumah Siti. Tepat ketika polisi wanita itu mengira semuanya telah pupus, ia masuk ke kafe terdekat. Ketika kudapati di balik meja set, si Lady Boss Ewe sangat familiar. Ia kaget, karena Lady Boss mirip persis dengan si Siti. Polisi wanita itu memanggil-manggil namanya dengan ragu-ragu dan tertegun sejenak. Berbalik, film berakhir di sini. Kultus Juet dirilis pada 2019. Dramanya, aku bisa melihat bahwa adik pengecut itu akan tertangkap pada akhirnya. Bisa dibayangkan bahwa hari-hari penuh dengan kegelisahan, tidak percaya diri dan haus akan penebusan. Selamat tinggal semuanya.